Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. PSG pecat pelatih Thomas Tuchel. Kabar pemecatan Tuchel ini dilaporkan oleh Bild dan Sky di Jerman yang juga dikutip oleh sejumlah media di Eropa seperti Daily Mail dan Daily Star. Pemecatan tersebut terbilang mengejutkan lantaran terjadi bukan cuma karena terjadi menjelang Natal, tetapi juga karena baru beberapa waktu lalu Tuchel berhasil mengantarkan PSG ke final Liga Champions. Menurut Sky Jerman, Direktur Olahraga PSG Leonardo memberhentikan pelatih 47 tahun itu dari tugas kepelatihannya pada hari Rabu malam yang terjadi 4 bulan setelah Tuchel mengantarkan klub itu ke final Liga Champions. Disebutkan pula bahwa keputusan memecat Thomas Tuchel diambil PSG cuma beberapa jam setelah meraih kemenangan 4-0 atas Racing Strasbourg di ajang Ligue 1. Tuchel dipecat PSG akibat wawancara. Ada dugaan PSG memberhentikan Tuchel karena sebuah wawancara dengan salah satu media Jerman. Dalam wawancara bersama Sport One, Tuchel menyatakan tidak merasa telah diberi cukup pujian karena membawa PSG ke final Liga Champions pada Agustus 2020. Tuchel juga berbicara tentang aspek pekerjaan lain yang tidak akan diawasi lagi. Tuchel kemudian meluruskan wawancara tersebut setelah PSG mengalahkan Strasbourg 4-0 di Ligue 1. Dia menilai wawancaranya sudah disalahartikan. Klarifikasi Thomas Tuchel pada akhirnya tidak ada gunanya. PSG sudah memutuskan mendepak mantan juru taktik Borussia Dortmund tersebut. Mauricio Pochettino jadi pelatih PSG. Manajemen PSG akan menunjuk Mauricio Pochettino sebagai pelatih anyar mereka menggantikan Thomas Tuchel yang baru saja dipecat. Kabar mendekatnya Mauricio Pochettino ke PSG dilaporkan jurnalis olahraga ternama asal Italia Fabrizio Romano. Penunjukan Mauricio Pochettino sebagai pelatih PSG sebenarnya tidak mengejutkan. Sejak 2016, pemilik PSG, Nasser Al-Khelaifi, menaruh kagum kepada pelatih asal Argentina tersebut. Hanya saja usaha Al-Khelaifi mendapatkan Pochettino terhalang restu Presiden Tottenham Hotspur, Daniel Levy. Sekedar informasi, kala itu Mauricio Pochettino berstatus sebagai pelatih Tottenham. Tuchel dipecat PSG, Kylian Mbappé kirim pesan mengharukan. Mega bintang milik Paris Saint-Germain Kylian Mbappé mengirimkan pesan mengharukan setelah Thomas Tuchel dipecat dari jabatannya sebagai pelatih Les Parisiens. Lewat akun Instagramnya, Mbappé mengunggah story yang mengucapkan rasa terima kasih serta memberi apresiasi atas kinerja Tuchel selama berada di Parc des Princes. Itu adalah hal yang menyedihkan di sepak bola. Tak ada orang yang akan melupakan waktumu di sini. Anda membuat kenangan indah sepanjang sejarah klub dan saya ucapkan terima kasih pelatih. Kurang lebih arti ucapan Mbappé di Instagram story-nya. Tak terpakai di Barcelona, Manchester City siap tampung Riqui Puig. Klub kaya Premier League Manchester City dikabarkan siap menampung Riqui Puig yang tak terpakai di Barcelona. Pemain berusia 21 tahun itu sudah menembus tim senior Blaugrana. Akan tetapi, ternyata pelatih anyar Barca yakni Ronald Koeman memutuskan untuk tidak memasukkan nama Puig ke dalam rencananya pada musim 2020-2021 ini. Ia pun sudah membukakan pintu keluar untuk sang gelandang. Kontrak Puig sendiri akan habis pada musim panas 2021 nanti. Manchester City disebut mendengar kabar tersebut. Mereka akhirnya dikabarkan akan berusaha memboyong Puig ke Inggris setelah kontraknya berakhir. Klub tanggapi rumor Salah ingin tinggalkan Liverpool. Mohamed Salah digosipkan ingin meninggalkan Liverpool. Gosip ini bermula dari pengakuan Salah kepada AS beberapa waktu lalu. Ia kesal tak ditunjuk menjadi kapten dalam laga melawan Midtjylland. Jurgen Klopp pun menanggapi isu tersebut dengan santai. Mo sedang dalam suasana hati yang bagus, di momen yang bagus dan kondisinya juga bagus. Itu yang terpenting, kata Klopp seperti dikutip dari Sky Sport. Kalian akan melihat dia banyak tertawa hari ini. Sisanya terserah media mau menulis apa, tapi di internal kami tak ada yang perlu dikatakan, sabungnya. Liverpool lepas Origi di bulan Januari.
Divock Origi kemungkinan besar bakal meninggalkan Liverpool pada bursa transfer bulan depan. Origi tak banyak kesempatan bermain di Liverpool pada musim ini. Pria 25 tahun itu bahkan baru tampil 7 kali di semua ajang. Menurut laporan Express, Divock Origi dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam upaya Liverpool untuk membawa bek Schalke Ozan Kabak. Kesepakatan pertukaran disebut-sebut sebagai solusi yang mungkin. Laporan lain menunjukkan Wolverhampton Wanderers menginginkan Origi. Dia bisa menjadi opsi penambal kehilangan Raul Jimenez yang sedang cedera parah. Origi tampaknya memang sudah ragu di Liverpool. Dia bahkan sampai menghapus penyebutan The Reds dari akun media sosialnya. Manchester United terdepan dalam perburuan David Alaba. Manchester United kini menjadi kandidat terdepan dalam perburuan tanda tangan bek Bayern Munchen David Alaba. The Red Devils kabarnya sudah melakukan kontak resmi dengan perwakilan sang pemain. Kepindahan defender asal Australia itu tinggal menunggu waktu. Banyak klub elit Eropa yang berusaha mendatangkannya, sebut saja seperti Chelsea, Real Madrid, dan juga MU. Tapi dikutip dari Sportskeda, The Red Devils menjadi kandidat terkuat saat ini karena sudah melakukan kontak dengan perwakilan Alaba. Kedatangan Alaba akan menjadi solusi yang tepat bagi MU. Dia merupakan defender multitalenta yang bisa mengisi posisi bek kiri atau tengah. Mesut Ozil, situasi Arsenal saat ini bikin frustasi. Mesut Ozil tidak menampik jika situasi Arsenal saat ini sedang tidak baik-baik saja. Arsenal tengah menjadi sorotan tajam lantaran penampilannya yang jeblok dalam beberapa pertandingan terakhir. Mesut Ozil sendiri belum pernah dimainkan Arsenal sejak awal musim ini. Ozil pun mencurahkan perasaannya yang belum diberikan kesempatan membantu Arsenal untuk bangkit dari keterpurukan. Lewat akun Twitter miliknya, ex-bintang Real Madrid itu menjawab pertanyaan penggemar mengenai situasinya saat ini di Emirates Stadium. Ini adalah waktu yang sangat sulit bagi semua orang di klub, tidak hanya buat saya. Situasinya membuat frustasi semua orang, kata Ozil via akun Twitternya. Meski begitu, mari kita tetap positif, ujar Mesut Ozil mengenai kondisi Arsenal saat ini. Ronald Koeman bongkar situasi Lionel Messi di Barcelona. Barcelona masih harap-harap cemas karena Lionel Messi memiliki kemungkinan meninggalkan mereka pada bursa transfer musim panas 2020. Terlepas dari apa yang akan terjadi di masa depan, Koeman berani bertaruh bahwa Messi akan memberikan seluruh kemampuan terbaiknya bagi Blaugrana. Koeman sendiri sama sekali tidak meragukan komitmen yang dimiliki peraih trofi Ballon d'Or 6 kali tersebut untuk Barca. Menurutnya, Messi memiliki ketertarikan yang kuat dengan Barca. Koeman pun kerap membicarakan berbagai persoalan dengan Messi. Ia menganggap itu sebagai salah satu cara untuk bisa lebih saling memahami. Inter Milan ajak Manchester United barter Christian Eriksen. Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia Inter Milan dikabarkan punya rencana untuk melepas Christian Eriksen ke Manchester United lewat jalan barter di bursa transfer 2021. Mereka ingin menawarkan Eriksen ke Setan Merah untuk ditukar dengan Donny van de Beek yang sampai hari ini masih belum mampu membuktikan kepantasan dirinya di Old Trafford. Belum diketahui kebenaran dari rumor mengejutkan tersebut. Namun hal ini membuat saga transfer dari Christian Eriksen jadi semakin menarik diikuti untuk Januari 2021 mendatang. Bocor, inilah transfer pertama Tottenham Hotspur di Januari 2021. Bisnis transfer pertama klub sepak bola Liga Inggris Tottenham Hotspur untuk musim dingin atau Januari 2021 diungkap oleh media olahraga Inggris. Melansir dari laman portal berita olahraga Football London, striker mereka yang bernama Jack Clarke akan menjadi bisnis transfer pertama di Lillywhites. Jack Clarke sendiri merupakan pemain asal Inggris yang masih berusia 20 tahun. Ia bergabung dengan Tottenham pada 2019 yang lalu, tapi segera dipinjamkan ke Leeds United yang merupakan mantan klubnya dan ke Queen Park Rangers pada 2020. Sudah 2 kali dipinjamkan, ternyata klub London tersebut ingin meminjamkan sang pemain lagi di bursa transfer Januari mendatang. Meski begitu, Tottenham ingin melihat Clarke bermain secara reguler di klub lain demi mendapatkan banyak pengalaman agar bisa tembus skuad utama Mourinho. Kejar bintang Prancis, AC Milan layangkan tawaran sebesar 259 miliar rupiah.
Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia AC Milan dikabarkan sudah melayangkan tawaran sebesar 259 miliar rupiah untuk mendatangkan bek asal Prancis Mohamed Simakan di bursa transfer 2021. Bahkan ada rumor bahwa kedua pihak sudah saling bersepakat secara pribadi. Mereka tinggal membujuk pihak manajemen Strasbourg. Meski demikian, belum ada informasi lebih lanjut terkait hal ini. Namun yang pasti, Milan dengan Simakan sudah mencapai kesepakatan pribadi. Sang pemain bakal digaji 2 juta euro atau setara 34 miliar rupiah per musim. Terus mainkan 3 pemain tak berguna, legenda Arsenal semprot Arteta. Legenda Arsenal, Ian Wright, mempertanyakan keputusan Mikel Arteta yang memilih memainkan 3 pemain yang menurutnya tak berguna ketimbang para pemain muda. Ketiga pemain senior tersebut adalah Willian, Sead Kolasinac, dan Shkodran Mustafi. Ketiganya mendapat panggung di tim utama dan terus bermain kendati tampil buruk. Saya harus katakan dari sudut pandangku, saya pikir orang akan menyukai Emil Smith-Rowe dan Joe Willock dan pemain muda lainnya yang mendapat kesempatan. Semprot Wright dikutip dari Metro. Ian Wright pun berharap saran tersebut bisa menjadi masukan bagi Mikel Arteta di laga Arsenal selanjutnya yang akan menghadapi Chelsea dalam laga Boxing Day bertajuk Derby London. Manchester United disarankan untuk tidak kalah belanja pemain di bulan Januari. Dalam beberapa hari lagi, bursa transfer bulan Januari tahun 2021 akan resmi dibuka. Manchester United mungkin ingin mengulangi kesuksesannya di awal tahun kemarin. Namun sang legenda Gary Neville meminta mereka untuk lebih bijak dalam belanja. Jika ada pemain yang tepat dan tersedia ya, Manchester United harus terjun ke bursa transfer Januari karena mereka butuh mengembangkan tim, ujar Neville kepada Sky Sport. Namun jika tidak ada pemain yang tersedia, mereka tidak perlu panik. Mereka telah melakukan beberapa hal yang sedikit lebih baik di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir, tandasnya. Paling penting menurut Neville lagi, Manchester United harus mencari cara untuk bisa tampil lebih konsisten. Derita penyakit autoimun langka, Gennaro Gattuso sebut umurnya tinggal 1 bulan lagi. Pelatih Napoli Gennaro Gattuso menyebut kalau umurnya tinggal 1 bulan lagi usai menderita penyakit autoimun langka. Pelatih asal Italia itu terlihat mengenakan penutup pada mata sebelah kanannya. Gattuso mengaku kalau dirinya menderita myasthenia yang telah bersarang di tubuhnya selama 10 tahun. Myasthenia merupakan penyakit autoimun langka yang menyerang otot saraf bagian wajah. Saya pernah membaca bahwa saya akan mati, bahwa saya punya waktu 1 bulan untuk hidup. Akan tetapi jangan khawatir, saya tidak sekarat, saya masih di sini, ujar Gattuso. Lampard akui Chelsea belum siap bersaing raih gelar Liga. Pelatih Chelsea Frank Lampard mengakui timnya belum siap untuk jadi pesaing menjadi juara Liga Premier Inggris. Ia mengaku untuk bisa memiliki peluang jadi juara Liga Premier Inggris membutuhkan proses yang bertahap. Lampard menjelaskan, minimnya persiapan musim ini jadi salah satu alasan timnya belum siap bersaing dengan tim seperti Liverpool, Manchester City maupun Tottenham Hotspur. Pandemi COVID-19 membuat Chelsea dan juga klub lain tak menggelar latihan pramusim. Ditambah meskipun Chelsea punya pemain baru, tetapi beberapa di antaranya justru mengalami cedera. Juventus bidik Ansu Fati dari Barcelona. Calcio Mercato mengatakan bahwa Manchester United dan Juventus ingin mengontrak wonderkid Barcelona Ansu Fati. Di sisi lain, Barca juga punya rencana sendiri untuk membangun tim masa depan di sekeliling Ansu Fati. Beberapa laporan menyebut bahwa tawaran sekitar 150 juta euro mungkin cukup untuk menggoda Barcelona agar mau melepas pemainnya itu. Nah, Juventus pun diklaim berani untuk mengeluarkan uang sebanyak itu demi seorang pemain muda berbakat seperti Ansu Fati. Barcelona mungkin tak akan menolak nominal uang tersebut dari Juventus. Klub asal Katalan ini diketahui menjadi salah satu klub sepak bola yang sedang mengalami kesulitan keuangan cukup berat akibat dampak pandemi virus corona. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!